Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Sahabat sehat sekalian, para lansia yang saya cintai, eh, kita memang tidak dapat tidak. Kalau ingin mempertahankan kebugaran tubuh kita, tentu harus melakukan latihan fisik. Nah, tetapi latihan fisik itu khusus untuk lansia ada tata caranya. Jadi bagaimana melakukan latihan fisik khusus untuk lansia akan kita bicarakan pada episode kali ini dan sudah ada pakarnya Profesor Afriwadi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Ya, Sehat-sehat ya Ab ya. alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat, Bro. Baik, ini kan sudah sepakat kita ini, nggak boleh tidak olahraga harus gitu ya. Nah, sekarang bagaimana ya para lansia ini melakukan olahraga yang benar untuk menjaga kebugarannya? Silakan, Prof. Ya, oke, terima kasih, Bro. Ya, ini adalah topik yang cukup menarik nih kita bahas pada kali ini. Mungkin pada topik-topik sebelumnya kita sudah melihat bagaimana olahraga itu dilakukan harus baik, ya, kemudian harus benar, kemudian terukur, teratur, dan ada progresifnya. Baiklah, pada hari ini Prof. Del mempertanyakan bagaimana olahraga itu yang benarnya, ya, pada yang harus dilakukan pada lansia. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, lansia adalah perpanjangan dari manusia, mulai dari kecil, dewasa, dan mungkin nanti dia akan lansia. Dan kita melihat bahwa proses lansia ini tidak bisa kita pungkiri. Kita semua akan berada di sana. Ya, kalau tidak mau sampai sana, ya udah tutup aja hari ini. Gitu, seperti itu. Nah, tapi kita melihat bahasanya kita akan mencoba untuk pada kesempatan ini untuk memberikan apa namanya sharing keilmuan kepada para lansia semua, pada pemirsa semua, khusus kepada pecinta channel Prof. Dev pada hari ini. Ya, kita senang sekali bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini kita melihat bagaimana latihan fisik yang benar itu. Ya, latihan fisik yang benar. Maka kita melihat keberhasilan daripada latihan fisik untuk bisa memberikan optimalisasi terhadap kebugaran kita, tentu kita akan dapat mengatakan jika olahraga tersebut dilakukan dengan benar. Ya, di samping olahraga tadi sudah baik, kemudian juga harus benar. Nah, kita melihat, ya, benar latihan kegiatan fisik yang benar tersebut merujuk kepada gerakan, terutama gerakan yang dilakukan oleh lansia. Ini agak khusus nih terhadap lansia. Ini pada orang-orang lain, pada anak-anak, pada apa namanya, pada dewasa muda, memang barangkali gerakan-gerakan tersebut, ya, dalam berolahraga itu kita seakan-akan memberikan kebebasan, ya, untuk bisa dilakukan oleh selain daripada lansia ini. Nah, kenapa? Karena kita melihat proses yang terjadi, yang dialami oleh lansia tersebut itu mau tidak mau, ya, bahwasanya proses penuaan, proses degenerasi dari proses tersebut itu tidak bisa kita pungkiri dan itu terjadi, ya. Nah, misalnya proses tulang, ya, tulang tadi osteoporosis itu tidak bisa pungkiri. Dan pada otot-otot yang mengalami kelemahan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan pada sendi, ligamen-ligamen itu tidak sefleksibel dulu, itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, maka dari itu, kalau kita merujuk kepada latihan fisik yang benar itu, maka pada hari ini kita melihat kepada gerakan, ya, gerakan. Karena setiap gerakan-gerakan yang dilakukan dalam setiap kegiatan berolahraga tersebut itu berdampak terhadap sistem tubuh kita, terutama muskuloskeletal dan kardiovaskuler kita, ya. Nah, terutama kita melihat kebenaran gerakan tersebut sebetulnya yang paling banyak diuji itu adalah berkaitan dengan sistem muskuloskeletal, terutama terhadap jaringan-jaringan
yang mempertahankan atau membentuk suatu ikatan, ya kalau istilahnya ringkasnya ada ligamen, ya, karena antara tulang kita itu dihubungkan oleh ligamen. Nah, sehingga apa? Sehingga kebenaran gerakan tersebut itu sangat menentukan kepada komponen ini, ya. Misalnya, ya, ada beberapa gerakan-gerakan yang memang tidak boleh, ya. Jadi kalau tidak benar itu dilakukan berarti ya tidak boleh, salah, ya. Nah, misalnya pada lansia, ya, pada lansia itu sangat naif lah kalau kita akan melatih fleksibilitas daripada seorang lansia itu untuk memaksimalkan fleksibilitasnya itu adalah elastisitas dari sendi-sendi kecil-kecil yang berluas, ya, terutama adalah tulang punggung, ya. Ya, artinya begini, Prof. Jadi kita tidak mungkin untuk menyuruh untuk lansia itu kita coba dia untuk kayangan misalnya, gitu, gerakan kayangan. Nah, Ya, 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 ya. oh ya, tidak apa-apa kan latih dia fleksibel nanti dia akan tidak bisa, ya. Kenapa? Karena kita menyadari, ya, proses yang terjadi di jaringan lunak antar penghubung tulang itu dalam kutip ligamen tersebut itu tidak persis sama lagi dengan pada saat-saat masih mudanya, ya. Elastisisnya pasti berkurang. Nah, sehingga pada saat itu kita akan melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim seperti itu, maka ini adalah suatu gerakan-gerakan yang sangat salah bila dilakukan pada lansia. Nah, maka dari itu gerakan itu kita menuju ke sana. Nah, kita harus memastikan, ya, bahwasanya selain daripada gerakan, pada lansia itu kita juga harus memperhatikan ada hal-hal yang tidak benar, terutama terhadap equipment, ya, equipment. Artinya terhadap peralatan, bro. Ya, ini yang banyak menjadi perhatian kita, ya, terutama pada lansia. Ya. Dan yang paling banyak itu, yang tidak benar itu adalah dalam pemilihan sepatu yang paling banyak itu, bro. Ya, pemilihan sepatu itu begini. Kadang-kadang pada lansia itu jenis sepatu itu tolong diperhatikan betul. Kalau memungkinkan, ya, sebaiknya sepatu lansia itu adalah dia sampai menutupi sendi engkelnya itu, bro. Dia artinya kalau kita katakan kalau bisa dia pakai sepatu bot gitulah, ya, botnya dia disimpan. Kenapa? Karena dengan kita dia berolahraga pada itu dengan equipment sepatu bot yang memang dia berada ini, sehingga dia lebih stabil, dan dia stabil itu maka si lansia itu akan kokoh dia berdiri. Kalau dia jalan sandung sedikit dia bisa melebihi ini, ya, walaupun nanti harus perhatikan juga adalah berat sepatunya. Ya, jangan sepatu bot untuk tukang itu dipakai itu, tidak seperti itu, atau bot untuk yang safety itu yang tidak itu. Itu adalah sepatu yang memang bisa mencengkram sendi engkel itu terutama. Nah, sehingga dengan benar seperti itu, peralatan-peralatan yang benar itu, maka kita berharap si lansia itu tidak mengalami cedera yang berarti, bro. Ya, berarti. Karena kita paling takutkan terhadap lansia itu adalah cedera. Kalau cedera lansia, maka proses penyembuhan itu lama. Sakitnya lama. Dan dengan sakitnya lama, lansia tidak bisa lagi beraktivitas fisik. Kalau dia tidak bisa beraktivitas fisik, maka semuanya akan buyar, bro. Jadi dia tidak bisa jalan, tidak bisa seperti ini, dia takut bergerak, maka penurunan daripada komponen kebugaran jasmani itu akan semakin cepat. Nah, sehingga harapan kita untuk bisa mereka berkualitas dalam kehidupannya dan bisa seakan-akan dalam tanda kutip memperlambat proses penuaannya, barangkali itu tidak terjadi. Nah, maka dari itu yang kedua, itu equipment. Nah, itu harus benar, ya. Nah, dan yang juga perhatikan adalah sepatu ini begini, bro. Kadang-kadang lansia itu menggunakan sepatu yang sebetulnya bukan sepatu dia, gitu kan. Kadang karena dia sudah ini tidak pakai sepatunya lagi, ya kan. Tapi kan sepatunya masih bagus. Nah, memang bagus, ya, bagus kualitas. Kenapa? Karena umumnya sekarang sepatu itu yang dulu habis itu adalah solnya, Prof. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sepatu itu kulit luarnya itu lu ngapa-ngapain, mas kalau disemir masih mengkilat. Tetapi kalau kita lihat dari sisi bawah nanti atau mendatarnya, di sepatu itu kalau kita taruh di atas meja, bro, bisa kita lihat dari bawah, dari mendatar. Nah, jadi kalau pas kita lihat mendatar itu nanti coba perhatikan antara sisi luar dan sisi dalamnya
sol sepatu itu biasanya bagian luar itu yang banyak udah habis itu bro. Hmm. Nah, dia udah miring sepatunya sebetulnya. Iya, 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 iya. Nah, itu enggak benar kita membiarkan para lansia itu menggunakan sepatu yang itu juga. Kenapa? Karena alignment gaya yang terjadi dengan sepatu yang miring seperti itu akan membebani sendi tulang dan sendi lutut. Ya, Iya, alignment itu tidak pas. Nah, maka dari itu jadi perhatian kita. Jadi kita harus perhatikan pertama harus benar gerakannya, yang kedua benar peralatannya. Gitu. Nah, jadi pada lansia itu yang banyak terjadi. Nah, juga dari lansia itu juga harus diperhatikan kebenaran daripada ukuran bro ya, ukuran. Kadang-kadang kan lansia ya udah sempit-sempit sedikit, nah, atau mungkin lapang, nah dua-duanya betul-betul pas. Kenapa? Karena dengan pas seperti itu juga akan memberikan kemungkinan untuk cedera itu tidak terjadi. Ya, kalau sepatu dia pakai terlalu sempit akan menyebabkan gangguan atau iritasi bagian-bagian tertentu, dan kalau hmm, terlempang juga agak agak goyang berdirinya Prof gitu ya. iya, Kalau begitu goyang maka mereka itu juga akan bisa hmm, cenderung akan jatuh. Nah, jadi kalau kita simpulkan barangkali adalah uh, di dalam kebenaran kita dalam berolahraga, terutama pada lansia itu adalah benar dalam menentukan gerakan, ya harus benar. Dan yang kedua adalah kita harus benar di dalam menemukan equipment atau peralatan, dan itu perlu kita evaluasi terus-menerus. Terutama dan yang paling banyak itu sepatu sebetulnya, Pak. Yang lain-lain agak kurang ini, tapi adalah sepatu. Ya, nah, itu barangkali yang kita ya. maksud dengan olahraga itu, Pak. Baik, terima kasih Prof. Apriwardi, sahabat sehat sekalian. Berolahraga untuk lansia sangat perlu, tetapi bagaimana berolahraga secara benar juga lebih perlu Begitu. agar kita mendapatkan hasil yang optimal. Oke, Terima kasih Prof. Afriwardi atas pencerahannya. semoga bermanfaat, Bro. Ya, Semoga bermanfaat untuk penonton kita insya dan Allah. sahabat sehat sekalian. Kita jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.